Bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman biman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wa asanul khalaiq wa sayyidul anbiya wal mursalin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasul alaihi salatu wassalam fi hadithihi fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amin katsirah thayyibah mubarakah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat anugerah karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini di tengah guyuran hujan ya sebelum maghrib sampai sekarang alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, karunia, kesempatan, waktu luang, panjang usia kepada kita untuk bisa mendekatkan diri kepadanya, bertaqarrub kepadanya, mengisi waktu-waktu kita dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah dengan cara bertalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, duduk di majlis yang ini merupakan sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Ya, di waktu ini, di saat ini mungkin orang-orang sedang asyik dengan berbagai macam kegiatan yang jauh dari beribadah kepada Allah, jauh dari mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin mereka sedang bermaksiat, ya mungkin mereka sedang terlena dengan kehidupan dunianya. Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berada di tempat ini. Ya, walaupun dengan tantangan adanya hujan dan lain-lain, ini semakin memberikan pahala yang besar bagi kita yang meniatkan ikhlas karena Allah. Sebuah kaidah mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah, ya pahala itu tergantung dari sulitnya ya kesulitan yang kita hadapi. Ya, maka mudah-mudahan di tengah sulitnya kita ya dari rumah ke sini untuk bisa bertalabul ilmi, bahasa-bahasan dan seterusnya, ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Maka salah satunya air yang Allah turunkan dari langit ke kita berupa hujan, selain untuk mengeluarkan ya berbagai macam tumbuhan dan tanaman-tanaman, salah satunya adalah rizki bagi kita ya. Maka ini sebuah hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang harus dan patut kita syukuri sebagai seorang hambanya. Salawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, teladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir zaman kelak. Tapi ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa di hari Jumat malam Sabtu ya, kita akan meneruskan qiraah kita membaca sebuah kitab yang tidak terlalu tebal ya, kan tapi isinya sangat berfaedah, bermanfaat, berkaitan dengan pembangunan dan pembentukan akidah kita sebagai seorang muslim. Ya, bukan berarti ketika kita sudah mendapatkan hidayah sunnah, sudah ngaji dan seterusnya, kita terbebas dari hal-hal yang demikian. Ya, waalaikumsalam. Dan seringkali juga di antara kaum muslimin, khususnya teman-teman dan para ikhwah yang mereka sudah mengenal sunnah, mengaji sunnah, ya ketika mereka mengetahui tentang kekuatan tauhid, di dalamnya ada hadis bitaqah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan hanya la ilaha illallah ini ternyata bisa menolong ya diri seseorang ya ketika dia memiliki dosa yang sangat besar ya, maka dia bersandar kepada hadis tersebut kemudian bebas untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini salah satu di antara bentuk kesalahan ya. Maka tidak ada jaminan bagi seorang yang terbiasa melakukan perbuatan maksiat dia akan meninggal tidak dalam kondisi seperti itu ya. Maka ini salah satunya, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah berikan
Ya, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga hidayah sunnah ini, maka salah satunya adalah kita terus menguatkan nilai-nilai akidah sahihah dan juga tauhid yang mantap dalam diri kita. Salah satunya hal ini bisa didapatkan melalui ya sebuah telaah, ya analisa dan juga bacaan dari kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama di masa lampau. Ya, akan tapi manfaatnya insyaallah akan kita rasakan dari hari ke hari. Salah satunya adalah kuatnya permasalahan tauhid yang jauh daripada perbuatan kesyirikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, ya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkannya, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala andad, yaitu tandingan-tandingan, saingan-saingan. Ya wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Nah, ayat Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali menurunkan hujan, kemudian ini menganggap sebagai rezeki bagi kita, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan larang kita untuk taj'alu lillahi andad. Jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sembahan-sembahan yang lain. Ya, ini permasalahan dan berkaitan dengan tauhid. Jadi satu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan khabar kepada kita semua tentang kemahaesaan Allah. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Ya, kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur kita jangan sampai ya ketika Allah sudah memberikan rezeki berupa hujan ini, kemudian kalian menjadikan sembahan-sembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya, khususnya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang paling bertauhid, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, maka terus harus dicas, ya terus harus ditambah ya pengetahuan kita tentang permasalahan tauhid walaupun sering diulang-ulang. Ya, maka ini salah satu bentuk murojaah kita terhadap pelajaran-pelajaran yang ada di kitab ini. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah selesai kita baca tentang ahamiyatut tauhid, ya tentang urgensi tauhid dan juga keutamaan daripada tauhid dari poin yang pertama sampai poin yang ketujuh, ya, yang terakhir di halaman 12. Sekarang kita akan masuk ke maudhu berikutnya di halaman yang ke-13 tentang kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Ini merupakan sebuah kalimatut tauhid yang seringkali diterjemahkan, ya kemudian dimaknai dalam bahasa Indonesia. Seringkali kalau misalnya ada zaman kita kecil ya, azan di televisi biasanya la ilaha illallah dimaknai dengan apa? Tiada Tuhan selain Allah. Atau misalnya menyerempet sedikit, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita telah dari makna ini, ya sebenarnya kalau kita rinci dan kita perdalam dari makna ini, ya maka maknanya akan banyak mengandung banyak mengandung penyimpangan. Ya, coba kalau misalnya kita telah ya tiada Tuhan kecuali Allah. Sementara Tuhan yang dipertuhankan banyak atau tidak? Banyak. Ada orang yang mempertuhankan harta, ada orang yang mempertuhankan batu, mempertuhankan kuburan, mempertuhankan pohon, ya, kuburan keramat dan seterusnya. Itu mereka pertuhankan, ya, mereka pertuhankan dan dijadikan Tuhan. Ya, maka ketika itu dianggap Tuhan, maka otomatis ketika ini dijadikan terjemahan dalam makna la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, berarti semua yang dipertuhankan adalah Allah. Waliyadzubillah. Ya. Maka disinilah kita perlunya untuk mengetahui tentang makna secara logawi dan juga makna secara istilah yang sudah dicontohkan dan sudah diajarkan oleh para ulama. Bahkan apa yang sudah ada dan mu'tabar di kalangan para ulama tentang makna la ilaha illallah, tentang maujud, itu pun masih disalahkan oleh para ulama. Ya, begitu juga kalau maknanya tiada Tuhan selain Allah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau kita selami otomatis akan sama maknanya 11-12 dengan yang tadi. Ya, maka bagaimana para ulama kemudian memposisikan makna la ilaha illallah sesuai dengan maknanya, ya agar kita tidak menyimpang, ya agar kita tidak tersesat dari makna la ilaha illallah yang merupakan makna kalimatut tauhid. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah dan beristighfar bagi semua dosa-dosa yang kau lakukan. Ya, afdalu dzikri. Ya, yang disebutkan afdalu dzikri, sebaik-baik zikir adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini satu sisi dari sisi makna. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dengan menggunakan la ilaha illallah ini, sehingga akhirnya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan berbagai macam ritual, ya, dengan berbagai macam gerakan,
Ya, yang sehingga mereka mengandung filosofi yang banyak dalam gerakan-gerakan tersebut. Sehingga akhirnya orang-orang awam mendengar apa yang mereka ucapkan hanya ujungnya saja, akhirnya saja. Dan seterusnya, ya. Ini yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menjadikan la ilaha illallah sebagai slogan atau hanya ditempel di bendera, bukan. Tapi lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat ini adalah kalimat yang sakti, yang Allah Subhanahu wa taala bisa selamatkan seorang apabila orang itu tahu tentang syarat-syarat dan rukunnya. Ya, inilah yang perlu kita ketahui secara lebih detail, ya, lebih dalam, ya, tentang la ilaha illallah serta kandungan maknanya. Kenapa sampai la ilaha illallah ini bisa menyelamatkan dan bisa mengalahkan berbagai macam dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, ketika nanti akan ditimbang, la ilaha illallah akan jauh lebih berat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan tentang keutamaan Abu Bakar. Ya, ketika Abu Bakar ditimbang oleh para sahabat yang lain, maka Abu Bakar masih lebih tinggi. Termasuk ketika seluruh manusia semua berkumpul, ditimbang yang jadi lawannya hanya Abu Bakar saja. Ya, fi kifatin, semua fi kifatin ukhra. Yang satu dalam sebuah neraca, yang satu lagi neraca yang lain adalah Abu Bakar. Di neraca yang lain adalah manusia seluruhnya. Amal-amal mereka diadu dengan amal Abu Bakar. Yang niscaya amalan Abu Bakar tidak akan bisa ditandingi oleh manusia secara umum seluruhnya. Begitu juga la ilaha illallah. Bagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba sebesar apapun dosanya tidak akan bisa mengalahkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah akan bisa menang, ya, melawan segala macam dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, maka disinilah menjadi penting, ya, dan perkara yang sangat penting, bahkan paling penting untuk kita ketahui tentang maknanya, rukun-rukunnya, dalil-dalilnya, syarat-syaratnya, agar jangan sampai kita hanya terkesan menggunakan la ilaha illallah hanya sebagai slogan saja, ya, hanya sebagai jargon saja, tapi lebih daripada itu tidak paham maknanya dan seterusnya, ya, sebagaimana yang pernah diceritakan para masyayikh kepada kita, ya, bagaimana ada salah seorang syekh yang kemudian mengajarkan, ya, kepada seekor burung peliharaannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka burung ini dengan lancar, ya, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika burung ini meninggal dunia, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka syekh ini kemudian ketika burungnya mati, ya, murid-muridnya itu melihat syekhnya itu menangis, ya. Maka ya biasa namanya orang kehilangan sesuatu, apalagi sesuatu ini yang sudah menemani dia, ya, hewan peliharaannya termasuk dalamnya. Maka murid-muridnya mengatakan kepada syekh, udahlah sabar syekh, ini udah meninggal, nanti kita beliin lagi gitu, ya. Kita beliin lagi, udah meninggal ya sudah gitu. Tapi yang ditangisi oleh syekh ternyata bukan meninggalnya si burung ini. Akan tetapi bagaimana syekh ini terus mentalkin, mengajarkan kepada burung ini untuk mengucapkan la ilaha illallah dan diikuti oleh si burung ini. Tapi begitu sudah meninggal, tidak kata itu yang diucapkan. Maka dia takut, ya, jangan-jangan nanti ketika saya meninggal akan bernasib seperti orang ini, ya. Maka inilah yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim, ya, ketika dia tahu tentang la ilaha illallah sebagai sebuah kalimat, yang kalimat tauhid, maka salah satunya adalah penting bagi orang tersebut mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Tapi secara lafaz, la ilaha illallah, la di sini la nafi lil jins, ya, la nafi lil jins. La nafi lil jins ini punya syarat. Syaratnya harus masuk kepada isim nakirah dan datang secara langsung, tidak difasal, ya, tidak dipisah. Ya, syarat la nafi lil jinsi supaya bisa beramal. Ya, walaupun amal dia sama seperti Ina dan saudara-saudaranya, tapi dia dijadikan bab tersendiri oleh para ulama, tidak digabungkan dengan bab Ina dan saudara-saudaranya. Kenapa sebabnya? Karena dia punya kekhususan yang membedakan dia dengan Ina dan saudara-saudaranya. Ya, salah satunya kekhususannya adalah isimnya harus nakirah dan datang secara langsung. Ya, datang secara langsung. Nah, maka kalimat yang datang setelahnya merupakan isim la, dia harus dibaca mansub. Ya, la ilaha. Ya. Apa bedanya dengan la yang beramal dengan amal laisa? Misalnya saya katakan begini, la rojulun fil baiti. La rojulun fil baiti. Satu lagi, la rojula fil baiti. Ada dua kalimat. Yang satu la rojulun fil baiti. Rojulun di sini yang dibaca marfu, la-nya ini beramal dengan amal laisa. Ya, teman-temannya laisa itu ada in, ada lata, ada la. Ya, salah satunya laisa yang beramal dengan laisa.
Artinya tidak ada seorang laki-laki di rumah. Kalau pakainya bacanya la rojulun fil baiti. Tidak ada seorang laki-laki di rumah. Paham ya? Kalau misalnya dibacanya la rojula fil baiti, tidak ada seorang pun laki-laki di rumah. Yang pertama tadi, kalau tidak ada seorang laki-laki di rumah, berarti ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, pokoknya selain 1. Itu kalau dibacanya la rojulun. Tapi kalau dibacanya la rojula fil baiti, tidak ada seorang pun yang ada dalam rumah. 1 orang aja nggak ada, apalagi 2, 3, 4, 5. Paham ya? Nah, begitu juga dalam lafaz ini la ilaha, tidak ada ilah ya sekalipun. Ya kemarin di tempat kami ada daurah dari Syekh Faisal ya, hari Sabtu dan Ahad. Beliau menceritakan ada salah seorang syekh tersebut dia menghafal Al-Qur'an mutqin 30 juz. Mutqin 30 juz. Kemudian dia tidak tahu, tidak paham tentang isi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hanya hafal saja. Nah, banyak di antara kita yang begitu ya. Hanya hafal saja tapi apa maksudnya? Ya, tidak mentadaburi isi kandungan daripada Al-Qur'an. Hanya hafal saja. Mutqin 30 juz. Ya, dalam hal ini orang-orang Arab apakah bisa? Bisa. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar lafziyah, bukan hanya sekedar lafaz, tapi juga ada makna yang terkandung dalamnya berupa tafsir. Ya. Makanya cara Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah para sahabat ketika mengajarkan Al-Qur'an 10 ayat. Pindah 10 ayat, udah hafal, ngerti, paham, pindah lagi 10 ayat, ngerti, hafal, paham, pindah lagi 10 ayat. Berikutnya terus begitu. Ya, cara Rasulullah dalam mengajarkan Quran. Ya, sampai Imam Mujahid yang beliau merupakan murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sampai bermulazamah kepada Ibnu Abbas sampai 3 kali khatam baca Quran. Sampai tahu secara detail-detailnya, sampai surat itu turun di mana, ayat tersebut berkaitan dengan apa, tahu. Ya, maka inilah yang membedakan antara kita dengan mereka. Kalau orang terdahulu yang disebutkan Al-Hafiz, yang ngerti dari apa seluk-beluk yang ada dalam Al-Qur'an, sampai mendapatkan ijazah gitu ya, bahasa kita yang sanad. Ya, tapi di masa kita sekarang hanya sekedar hafal saja. Ya, secara lafziyahnya. Ya, muamalah kepada Quran hanya sekedar lafziyahnya saja. Nah, beliau menceritakan Syekh ini mengajarkan Quran, kemudian seolah-olah menjadi mufti, ya padahal tidak tahu isi dari kandungan daripada Al-Quran. Dia punya murid, ya kemudian muridnya suatu saat melihat si Syekh gurunya ini mukulin ibunya, ya ibunya dipukul oleh Syekhnya. Ya setelah dipukul, si murid ini bertolak belakang dengan hati nurani, masuk guru saya mukulin ibunya gitu ya. Maka proteslah si murid ini sama gurunya. Ya bahasa kitanya ini, Syekh, kenapa ibunya kok dipukulin begitu gitu ya. Padahal kan sama ibu tidak boleh seperti itu. Dan bacakan ayat. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma. Ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala katakan salah satunya lah wa la taqul lahumu uffin. Jangan kamu ucapkan kepada orang tua kamu itu dengan kalimat uff. Uf itu adalah bahasa Arab tapi ismu saut namanya. Ada yang namanya ismu saut. Jadi cuman isim tapi cuman suara doang. Ya biasanya diidentikan dengan suara-suara binatang, suara embe gitu ya, suara kerbau, dengan suara unta, suara-suara yang kayak gitu itu namanya ismu saut. Nah, levelnya lafaz uf itu adalah level lapas yang paling terendah dalam bahasa kita gitu. Sering diterjemahkan bahasanya dengan Nah maka Syekh ini ketika dia diprotes oleh muridnya, itu bahasa dalam Al-Quran tidak boleh memperlakukan orang tua dengan mengucapkan uf atau tapi kalau mukul maka gak ada, boleh. Nah, ya. Yang gak boleh itu cuma mengucapkan kalau mukul gak ada ayatnya dalam Quran. Padahal mafhum mukhalafahnya apa? Yang pemahaman kebalik dari itu yang kita pahami apa? Kalau mengucapkan saja tidak boleh, apalagi apa? Mukul. Ini sama seperti anak-anak ya, kalau di Baitul Ma'mur zaman dulu kan, kalau masih apa sekarang apa tidak gitu anak nggak tahu ya. Kalau biasanya ada Jumat berkah gitu ya. Nah, suka dibagi-bagi nasi kotak. Itu biasanya Abu Ham dan teman-temannya itu ngomong,
Nah, jangan ngambil dua, jangan ngambil dua, jangan ngambil dua. Tiba-tiba itu bocah nenteng 3, 4 gitu ya. Kalau ditegur, kok bawanya 2? Kok bawanya 3, bawanya 4? Orang nggak bolehnya 2. Ya. Padahal maksudnya apa? Tidak boleh ambil 2. Maksudnya apa? 1 gitu ya. Ya, tapi yang dipahami namanya anak-anak gitu ya. Itu yang nggak boleh 2. Kalau 3, 4 berarti kagak apa-apa. Ya. Masya Allah ya. Ini salah satu di antara bentuk faedah kita dalam belajar memahami apa yang telah dirumuskan oleh para ulama ahli usul. Nah, maka di sini la-nya adalah la nafil jinsi namanya. Bukan la yang beramal dengan amal laisa atau la nafi biasa, apalagi la nahi dan seterusnya. Ya, karena la ini nanti disebutkan dalam kitab Muyassar, kitab Nahwu ada 7 ya yang bisa diidentikan dengan lam ya. Ada yang beramal dan juga ada yang tidak. Nah, di sini beramal la ilaha berarti tidak ada ilah sama sekali. Tidak ada sesembahan satupun. Ya, tidak ada sesembahan kecuali Allah gitu. Ya, kecuali Allah, walaupun nanti di sini dalam maknanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, sekarang daliluha, silakan dibaca yang bagian syarahnya yang bawah ya. Fadhal. Amin. Fadhal. Yang lain ada yang membaca? Lain amin, apuji yang lain. Hah? Kemen lihat-lihatan gitu. Enggak apa-apa. Lakin laisa huwal maksud id law kana huwa makna la ilaha illallah lima hasala niza'a bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina qawwamahu li'annahum yuqarruna bihada lahak ke kami la hakimiyata illallah wa hada aidan juz'un min maknaha lakinnahu la yakfi wa laysa huwal maqsud id law afradullah bil hakimiyata lakin ubada wairuhu lama hasalat tauhid. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala tentang la ilaha illallah. Nah, sekarang kita akan diperkenalkan tentang dalilnya, kemudian makna-maknanya, makna yang benar maupun makna yang batil. Ya, sebelum kita belajar tentang rukun-rukunnya. Nah, la ilaha illallah daliluha, dalil daripada la ilaha illallah yang dijadikan dalil. Dalil ini adalah kalimat dalla yadullu, ya, dalan dalil, ya. Dalil bentuknya sifat musyabahah bismil fa'il. Taib daliluha yaitu dalilnya
Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-18. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, syahidallah, Allah menyatakan ya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa huwa, kecuali dia. Jadi Allah melegitimasi tentang dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi, dan juga malaikat juga sama, mereka ikut bersaksi. Mereka ikut menyatakan, dan juga ulul ilmi. Ini salah satu di antara bentuk keistimewaan dan keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Kenapa disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah, malaikat, wa ulul ilmi? Ya, karena di sini dengan menggunakan waw ataf. Ya, salah satunya waw ataf adalah berfungsi mutlaqul jam'i, memutlakkan untuk keseluruhan. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengakui keberadaan ahli ilmu yang mereka itu dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka menyatakan dan bersaksi tiada ilah yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bil qisti, yang senantiasa menegakkan, melaksanakan bil qisti bermakna bil adli. Ya, dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, Al-Aziz Al-Hakim, yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui dalil ini, dalil yang menunjukkan kepada tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini kemudian didukung dan dilegitimasi oleh makhluk yang lain. Ya, sebagaimana malaikat dan juga orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Dan kemudian hadis yang kedua, ayat yang kedua, Allah sampaikan dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Dan ini bukan hanya 2 ayat saja, banyak tentu saja ya. Ya, salah satunya adalah dalam surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, dan lain-lain banyak. Ya, karena kita melihat di kitab-kitab tauhid yang lebih tebal. Ya, karena di sini namanya tauhid muyassar, berarti cuman diambil sebagai sampel saja. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah, melainkan hanya Allah. Ya, jadi kalau disebutkan oleh para ulama ahli bahasa, kalau misalnya ada huruf nafi kemudian disandingkan dengan huruf istisna, itu salah satu di antara fungsinya adalah tufidul hasra, memberikan faedah pembatasan. Memberikan faedah pembatasan. Berarti hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Walaupun Tuhan-Tuhan banyak, mereka semua batil. Mereka semua tidak layak dan tidak pantas untuk disembah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan demikian secara bahasa saja, orang-orang Arab mereka tahu ya bahwasanya dengan keberadaan la ilaha illallah secara lafaz ya berarti menafikan semua sesembahan-sesembahan selain Allah tanpa harus didakwahi. Ya. Tapi karena Nabi alaihi salatu wasallam kemudian dalam usahanya berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, kemudian menyentil dan juga kemudian berusaha untuk menghilangkan ya tuhan-tuhan mereka, ya maka kemudian mereka ya merasa terusik, ya terganggu, dan kemudian baru melakukan berbagai macam tindakan penganiayaan, kezaliman yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi dan para sahabatnya. Nah, maknanya sekarang, la ma'buda bihaqqin illallahu. La ma'buda. Ma'bud sebagaimana ilah. Ilah itu secara sigotnya isi masdar. Ya, sigotnya isi masdar, tapi bermakna ma'luh. Bermakna ma'luh. Ya, sama seperti ini, bermaknanya ma'bud. Sama seperti kitab. Kitab itu sigotnya sigot isi masdar, tapi bermakna maktub. Ya, bermakna maktub. Sama seperti Quran. Quran juga sigotnya sigot isi masdar, tapi bermakna makruh, yang dibaca. Ya, sama seperti ini. Melafaznya lafaz ilah, tapi maknanya ma'luh. Tidak ada yang disembah. La ma'buda. Ini 11-12 dengan makna ma'luh. Ya.
La ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk disembah. Ya, tidak ada yang disembah secara hak. Ya, lebih enak mana gitu ya. La ma'buda bihaqqin illallahu, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kecuali Allah. Ini makna yang paling benar. Kalau tidak antum harus apal ininya gitu ya. Nanti kalau kita masuk tentang apa itu Islam, harus tahu definisi Islam. Ketika kita masuk makna la ilaha illallah, paling tidak harus tahu secara bahasa Arabnya sedikit. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, karena saya pernah punya pengalaman dahulu tahun 2000-an awal ya, ketika kami masih nyantri gitu ya. Kemudian kita biasa nyambi jualan stiker gitu ya. Stiker-stiker dakwah dan lain-lain gitu ya. Kemudian bertemu di salah satu angkot ya, orang Jepang ya, tapi sudah lama tinggal di Indonesia, bisa baca Indonesia. Tapi dia beragama Buddha ya. Sebelumnya dia bilang beragama Konghucu dan kepengen untuk masuk Islam. Ya, pengen untuk masuk Islam. Tapi kemudian nanya dengan orang yang salah. Ya. Dijelaskan oleh orang Islam itu, oh Islam mah banyak aliran-alirannya, yang ini begini. Akhirnya jadi bingung deh. Waduh, kalau begitu bagaimana nih, saya ikut yang mana gitu ya. Akhirnya dia milih untuk agama Buddha, yang menurut dia ada mayem gitu ya, yang tidak ada persengketaan, tidak ada perselisihan gitu ya. Maka kita harus tahu untuk menjelaskan minimal kepada keluarga dan orang yang ada di sekitar kita, karena suatu saat pasti dibutuhkan. Ya, karena suatu saat pasti dibutuhkan. Nah, salah satunya adalah untuk mengetahui tentang makna la ilaha illallah, itu maknanya secara bahasa apa sih gitu ya. Dan secara istilah bagaimana? Nah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini maknanya. Dari situ saja secara makna sudah mengandung mengandung makna bahwasanya semua yang disembah selain Allah batil. Ya, kemudian tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja. Walaupun ada orang yang kemudian menyembah tuhan-tuhan yang lain, berarti apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka sembah semuanya batil. Ya, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Ma'anin ukhra batilatun. Ma'anin ya dari makna. Berarti makna-makna yang lain batil. Batal ya, bahasa kitanya ya, batal. Tidak dianggap, menyimpang, sesat ya. Contoh makna yang batil di sini dijadikan sampel ada 3. Ya, walaupun disebutkan lain adalah maujuda lillah. Ya, la maujuda illallah. Ya, salah satunya tapi di sini tidak dimasukkan. Yang pertama adalah la ma'buda illallahu. Tidak pakai bihaqqin. Hanya la ma'buda illallahu. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada kalimat haknya. Berarti semua yang disembah nanti akan jadi Allah waliyadzubillah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Semua yang disembah, apapun yang disembah, ya kecuali Allah. Insyaallah ya, ini adalah salah satu di antara bentuk hal-hal yang berkaitan dan banyak merebak ya. Kita lihat di media sosial begitu banyak ya, bagaimana tadi atau kemarin saya melihat ada video bagaimana orang-orang di Cirebon rebutan bekas cucian kiainya. Ya, bekas cucian kiainya. Ya, bekas cucian bajunya, bekas cucian pakaiannya, itu bekas cuciannya sampai direbutin kayak gitu, dimasukin ke jerigan, dipros-pros waliyadzubillah. Ya, katanya ini sayang cuma setahun sekali, mengharap berkah dan seterusnya. Dan ini masih banyak. Ya, ini masih banyak. PR kita sangat berat. Ya, bagaimana mungkin kemarin bagaimana ada orang yang buang sesajen kemudian dipermasalahkan gitu ya, sampai ketangkap dan seterusnya gitu ya. Dan ini salah satu di antara bentuk hal-hal yang penting bagi kita. Ketika dia diwawancara, kenapa sih Anda melakukan begitu? Jawabannya cuma ya cukup menyentuh gitu ya. Kalau ilmu saya sudah tinggi, saya tidak akan melakukan itu. Ya, kalau ilmu saya sudah tinggi, saya tidak akan melakukan itu. Ya, jadi masalah ya. Ini salah satu di antara bentuk dakwah ya. Dakwah yang memang harus butuh tahapan-tahapan. Ya, tidak bisa sembrono hanya sekedar modal semangat. Nah, walaupun kesyirikan sangat jelas. Ya, Nabi SAW selama berdakwah di kota Mekah tahu bahwa yang sekitarnya itu semuanya adalah berhala, disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi tidak serta-merta semuanya dibabat habis oleh beliau. Tahu beliau posisinya bagaimana, saatnya, timingnya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan. Nah,
Wa hadza batilun. Ini batil. Kenapa? Li'anna ma'nahu, karena maknanya tiada yang disembah kecuali Allah. Anna kulla ma'budin bihaqqin au batilin huwallahu. Kenapa? Karena setiap yang disembah, ma'bud, yang disembah, yang diibadahi, bihaqqin au batilin, yang sesembahan itu hak benar ataupun batil, berarti dia Allah. Nah, insyaallah. Ya, ini dari sisi maknanya saja gitu ya. Jadi kita benar-benar harus mengilmui tentang masalah ini ya, supaya kita bisa mengetahui bagaimana ketika ada orang yang tidak sependapat dengan kita dan kita salahkan, kita tahu dalilnya apa, salahnya di mana. Ya. Yang kedua, la khaliqa illallahu. Ini juga ada yang mendefinisikan makna la ilaha illallah, la khaliqa, tidak ada pencipta. Ya, khaliq itu pencipta. Dari kalimat khalaqa yakhluqu. Nah, kalau yang diciptakan disebut makhluk. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Wa hadza juz'un min ma'naha lakin laisa huwa al-maqsudu. Ini merupakan bagian cabang daripada makna la ilaha illallah. Jadi bukan makna intinya, tapi menjadi makna cabang ya daripada la ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah bukan hanya Khalik saja, Allah Ar-Razzaq, ya, Allah Khalik, Allah Al-Mudabbir, ya, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, kemudian Khalik, Muhyi, Mumit dan seterusnya. Yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan lain-lain. Ya, ini maka juz'un min makna, bagian daripada makna la ilaha illallah saja. Lakin laisa huwa al-maqsudu. Ya, tapi bukan ini yang dimaksudkan. Maksudnya diambil dari bahasa Arab juga maksud. Ya, maksud. Id law kana huwa makna la ilaha illallah lama hasala an-naza'u bainan nabiyyi. Id law kana huwa makna la ilaha illallahu, lama, bukan lama ini bacanya, lama karena lamnya di sini jawabul lau. Jawabul lau. Ya. Lama hasala an-naza'u bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa baina qaumihi li'annahum yuqirruna bihadza. Lau, ya, seandainya, jikalau, ya, kana huwa makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu seperti tadi, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Lama hasala an-naza'u, la-nya di sini jawabul lau, dimaknanya biasanya niscaya. Ya, niscaya tidak akan terjadi an-naza', perselisihan, persengketaan, permusuhan bainan nabiyyi wa baina qaumihi, antara nabi dan kaumnya. Kenapa? Kaumnya Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Kaumnya di sini maksudnya apa? Kaum di mana beliau tinggal. Ya, mereka mengakui tentang Allah itu Khalik, Allah pencipta. Kenapa? Karena ini bagian dari tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifat? Rububiyah. Ya, enggak ada masalah bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka musyrikin Quraisy, mereka mengakui tentang tauhid rububiyahnya Allah. Kalau ini ternyata dimaknai la ilaha illallah, la khaliqa illallah, niscaya tidak akan terjadi permusuhan, persengketaan, perselisihan antara nabi dengan kaumnya. Li'annahum yuqirruna bihadza. Karena mereka ya juga mengakui, mengikrarkan ya dengan makna ini. Bihadza. Ya, mereka juga mengakui. Jadi ini alasan yang diberikan oleh beliau kenapa alasan ini batil. Ya, kenapa maksudnya?
ucapan ini atau makna ini la khaliqa illallah ini batil, disebabkan karena kalau ini dimaknai atau makna la ilaha illallah dimaknai dengan la khaliqa illallah, niscaya tidak akan ada terjadi persengketaan atau perselisihan antara para nabi dan rasul, ya, nabi dan kaumnya, ya. Tapi kenyataan yang terjadi, ya, bagaimana Nabi SAW sampai dia berusaha, ya, kaum-kaumnya berusaha untuk bisa membuat beliau kemudian dia meninggalkan agamanya dan kapok untuk berdakwah, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pekan lalu, ya, bagaimana Abu Lahab sampai mengikuti Nabi ketika di masa dakwah beliau, ya, ketika sudah masuk dakwah jahriyah, ketika berdakwah kepada para hujjaj, ya, para orang-orang yang pergi haji. Ya, beliau dakwakan Islam, terus dakwakan Islam, di belakangnya ada Abu Lahab, ya, dengan mengatakan wa kadibun, wa kadibun, wa kadibun, dia pendusta, dia pendusta, dia pendusta, ya. Jadi ini salah satu di antara bentuk, ya, upaya dari orang-orang kafir Quraisy dalam usaha menghentikan dakwah Rasul. Nah, salis yang ketiga, la hakimiyata illallah. Nah, ini kalau semua lafaznya diikuti nomor 1, 2, di sini kurang alif, ya, pada lafaz Allahnya. La hakimiyata illallah. Tidak ada hakimi, hakimiyah, hakim. Ya, dia juga sudah diadopsi menjadi bahasa kita. Tidak ada hakim kecuali Allah, penguasa, raja, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aidan juz'un min ma'naha. Ini juga merupakan bagian daripada makna la ilaha illallah. Bukan makna inti, bukan makna asal, bukan makna secara hakikat. Ya, tapi makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, itu makna yang secara general, secara umum, mencakup semuanya. Ya, berarti di situ juga tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur, tidak ada mematikan, menghidupkan, termasuk tidak ada hakim, ya, di situ kecuali Allah. Jadi ini cabang bagian daripada makna inti yang tadi la ma'budu bihaqqin illallah. Lakinnahu la yakfi. Tapi itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Walaisa huwa al-maqsudu. Dan bukan itu maksudnya. Ya, mana la ilaha illallah bukan la hakimiyata illallah. Karena ini cabangnya. Idh law ufridallahu bil hakimiyati lakin ubida ghairuhu lama hasala at-tauhidu. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala diesakan, ya, diesakan, disembah bil hakimiyah, ya, mengesahkan Allah dengan cara Allah Subhanahu wa taala diakui sebagai al-hakimiyah, ya, sebagai al-hakim. Lakin ubida ghairuhu, tapi justru selain daripada Allah disembah. Ya, lama hasala at-tauhid, maka tauhid tidak akan terjadi. Ya, kenapa? Di sisi lain dia menyembah selain Allah, walaupun di situ ada pendapat dan ada pengakuan dari orang itu tiada hakim kecuali Allah. Tapi di sisi lain Allah, selain Allah masih disembah. Maka tauhid itu tidak akan terrealisasi, tidak akan terjadi. Ya, ini makna 3 makna batil yang disampaikan sebagai sampel oleh sang penulis, ya. Jadi makna yang hakiki, makna yang benar, makna yang hak adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, jelas sampai sini? Ada yang kelewat? Padahal yang halaman 14, ya, ini penjelasannya panjang. Saya akan bawakan juga dari cuplikan-cuplikan atau nukilan-nukilan dari kitab yang lain, ya, tentang arkan yang ada 2 rukun, ya, nafyun wa isbat. Ini penjelasannya cukup panjang dan harus kita dalami secara lebih detail, walaupun di sini hanya ringkasan, gitu, ya. Tapi tentang syarat-syarat la ilaha illallah dan rukun-rukunnya serta maknanya insyaallah kita akan perdalam, ya, sehingga di sini akan butuhkan waktu yang lebih lama dan lebih panjang dibandingkan dengan
makna-makna yang lain, misalnya makna Islam ya, kemudian berkaitan dengan rukun-rukun Islam, kemudian contoh-contoh pada syirik nantinya, dan juga pembatal-pembatal keislaman. Nanti insyaallah mungkin kita akan jelaskan secara global kan. Tetapi dari makna la ilaha illallah, cakupannya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya ini sangat penting ya bagi kita untuk kita pahami dan kita ketahui ya. Salah satunya adalah untuk memperkuat kekuatan dan kalimat tentang kalimat tauhid tersebut. Nah, tapi insyaallah taala pada pembahasan arkan tauhid atau arkan la ilaha illallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, tapi sampai sini barangkali ada tambahan. Bismillah. Baik, Untuk memaknai lama, jadi kalau kita yang baru belajar itu kan sampai yang di atas dilakukan yang memakna lain dari Allah sama asalah dan naza. Sini kan lama kan dimana kan dari kata laut. Jadi jika makna dari la ilaha illallah itu yang dimaksud dalam kalimat lama, jadi saya perselisihan asalah, maksudnya lain persen itu akan terjadi. Sedangkan yang di bawah Kalau ufri Allah bil hakimiyati lakin ubida wiruhu kama hasalat tauhid. Kalau juga diartikan niscaya tauhid tidak akan terjadi. Itu gimana kan? Kalau di awal-awal kan mungkin memanai ya secara letterlek, berarti tauhid akan terjadi. Nah, ini secara bahasa ya saya sampaikan dulu. Lau ini jawabu syarat adatu syarat. Ya, lau adalah perangkat syarat. Ya, perangkat syarat. Dia nantinya akan membuat masuk ke dalam sebuah jumlah, yang jumlah tersebut ada namanya fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, salah satunya adalah jawabul lau. Dia didahului oleh la, walaupun di situ nanti akan ada syaratnya yang bisa didahului oleh la atau tidak didahului oleh la gitu ya. Kita bisa lihat di situ salah satunya di kitab Mulakhas atau Mutammimah Jurumiyah. Nah, di situ ada penjelasannya. Nah, ketika misalnya kalimatnya yang ada kalimat lama, di sini kita maknai lama sebagaimana yang kita ketahui, lama ya. Satu kalimat lama kebanyakannya aksar dia masuk kepada fi'il mudhari'. Sementara yang datang setelahnya adalah fi'il madhi. Ya. Kemudian yang biasanya kalau kita maknai kalimat lama seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Ya, belum ya. Kalau dia mengatakan juga kalau dalam kalimat lain ya ketika bukan nafi gitu ya, maknanya tatkala atau ketika gitu ya. Nah, maknanya pasti tidak akan cocok. Yang ketiga, kalau misalnya di sini ada lau, dia membutuhkan jawabul lau yang ada la-nya, tidak ada kalimat lain kecuali ada dalam lafaz lama ini. Ya, jadi la, kemudian setelah itu masuknya ke ma-nya nafiyah. Ya. Ma-nya keduanya atas maupun bawah sama-sama nafiyah. Jadi seandainya makna la ilaha illallah ini ya, seandainya makna la ilaha illallah kananya itu dikembalikan kepada makna la khaliqa illallah. Dia dimaknai dengan makna la khaliqa illallah, tidak ada khalik atau pencipta kecuali Allah, lama hasala an-naza'u, niscaya tidak akan terjadi an-naza'. Niscaya tidak akan terjadi perselisihan. Kalau misalnya itu dimaknai la khaliqa illallah, selesai sudah. Ya, selesai sudah. Kenapa? Karena idem antara Nabi dengan kaumnya. Ya, kaumnya memaknai la ilaha illallah, tauhid rububiyah mereka kuat. Tauhid rububiyah mereka mengakui tauhid rububiyah. Sementara mereka tidak memasukkan mereka ke dalam Islam karena tauhid uluhiyahnya kacau. Ya, kalau misalnya kita sepakat dengan apa yang dilakukan oleh orang yang memaknai la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah ini, maka niscaya tidak akan terjadi perselisihan antara Nabi dengan kaumnya. Yang pertama ya, jadi maknya di sini tetap nafiyah yang atas. Sama, yang bawah juga begitu. Kalau yang bawah lau ufrida Allahu bil hakimiyati lakin ubida ghairuhu lama hasala at-tauhidu. Ya, seandainya jika Allah itu diifrad, Allah itu diesakan,
Allah itu disembah bil hakimiyah, diesakan dengan hakimiyah. Kita akui Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakim. Ya, padahal ini bagian atau cabang daripada la ma'budu bihaqqin illallah, lakin ubida ghairuhu. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu Al-Hakim, berarti salah satu konsekuensinya tidak boleh menjadikan sembahan selain Allah itu sebagai Tuhan. Tapi justru ubida ghairuhu, selain daripada Allah masih disembah. Ya, maka lama hasala at-tauhidu. Nah, kalau begitu terus, niscaya tidak akan terrealisasi, terjadi tauhid. Kenapa? Karena mereka masih menyembah selain Allah, di sisi lain mengakui Allah Al-Hakim. Ya, jadi atas maupun yang bawah semuanya sama-sama nafiyah. Makanya di bagian bawah di sini tidak diberikan tasydid dan diberikan harokat dua-duanya. Allah alam ya, kenapa yang di atas tidak, yang bawah diberikan harokat. Ya, salah satunya mungkin untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya lamnya di sini adalah jawab daripada lau. Nah, Allah alam. Jelas ya? Baik. Ya, mungkin ini para ikhwah yang bisa saya sampaikan. Kita insyaallah tidak akan berlama-lama sampai jam 9 lebih ya. Mudah-mudahan kita upayakan dengan singkatnya pertemuan kita rutinkan, kita istiqomahkan setiap pekan ya, walaupun cuma satu halaman dan setengah halaman mungkin, atau mungkin bahkan satu paragraf ya, tapi mudah-mudahan ini bisa memperkuat ya dari sisi keyakinan kita terhadap akidah yang benar ya, sesuai dengan apa yang kita hadapi dan kita jalani saat ini ya, karena begitu banyak ya terombang-ambing ya. Kita masih teringat kemarin dalam hadis ya, atau ayat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, bagaimana ada orang-orang kafir ya, ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka dalam urusan dunianya. Ya, ketika selamat tapi ternyata kembali lagi ke kesyirikan. Maka inilah yang harus kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, bagaimana kekuatan tauhid ini harus terus kita jaga dan terus kita bina, kita pupuk, bahkan kita tularkan kepada yang lain. Tapi yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah dari diri Anda pribadi. Ya, semoga apa yang kita lakukan dan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.